Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai turunan parsial. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas untuk turunan parsial dari fungsi dua variabel bebas atau lebih ya. Tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai fungsi dua variabel bebas itu sendiri ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kita punya variabel bebas, kita juga ada variabel tak bebas. Nah, bagaimana kalau seandainya variabel bebasnya itu ada dua? Nah, di sini kita notasikan, misalkan saya punya fungsi Z sama dengan X, Y. Nah, kalau fungsinya seperti ini, maka Z itu adalah variabel tak bebasnya, sedangkan X dan Y itu adalah variabel bebasnya. Begitu ya kesepakatannya. Jadi kalau ada X, Y, Z, X, Y itu adalah variabel bebas, Z-nya itu adalah variabel tak bebas, gitu. Kalau seandainya lebih, Bu, ada X, Y, Z, kemudian ada F. Berarti X, Y, Z-nya itu adalah variabel bebasnya, kemudian F-nya itu adalah variabel tak bebasnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi yang seperti ini, maka variabel bebasnya itu adalah X dan Y, variabel tak bebasnya itu adalah F. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, variabel bebasnya itu berarti U dan V ya. Heeh. Variabel tak bebasnya adalah G. Kalau yang nomor 3, variabel bebasnya itu adalah X dan Y, variabel tak bebasnya itu adalah Z. Nah, ketika kita ingin menggambarkan grafik dari masing-masing fungsi 1, 2, 3 ini, itu agak sulit kalau kita menggambarkannya tidak menggunakan software tertentu. Jadi untuk ilustrasi fungsi 1, 2, 3 ini sudah saya gambarkan di modul kalian masing-masing ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, bagaimana cara kita menurunkan suatu variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya? Karena sekarang variabel bebasnya itu lebih dari satu, maka kita sebut dengan turunan parsial. Kalau variabel bebasnya hanya satu, ya berarti kita sebut turunan biasa aja gitu ya, seperti yang kita pelajari pada materi kalkulus 1. Misal diberikan fungsi Z yang seperti ini, ya. Nah, notasi turunan parsial itu menggunakan do. Jadi ini bacanya do. Do Z per do X. Karena ini adalah fungsi dalam Z, makanya variabel tak bebasnya jika diturunkan terhadap variabel X, notasinya seperti ini. Atau boleh kalian tuliskan do F per do X, atau boleh juga Z X index. Jadi X-nya ini indeks. Atau boleh kalian tuliskan dengan Fx, tergantung dari fungsinya. Ya. Nah, kalau kalian mau menurunkannya terhadap variabel bebas Y, maka kalian menuliskannya seperti ini. Paham sampai di sini ya mengenai notasi tentang turunan parsial. Contohnya. Oke. Jadi kalau seandainya kalian mau menurunkan suatu variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya, maka sama persis dengan kalian menurunkan fungsinya terhadap masing-masing variabel bebasnya. Berarti nantinya variabel tak bebas yang lainnya itu dia berperan sebagai konstanta. Nah, misalkan ini kan kita punya fungsinya adalah X, Y. Maksud saya variabel bebasnya adalah X dan Y. Kalau kita mau menurunkan terhadap variabel X, maka nanti variabel Y itu akan berperan sebagai konstanta. Paham sampai di sini ya? Begitu juga ketika kalian ingin menurunkan variabel Z terhadap variabel Y, maka peran dari variabel X itu sendiri adalah konstanta. Ya. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut terhadap semua variabel bebasnya. Kita cek dulu ya. Yang nomor 1 variabel bebasnya X dan Y. Yang nomor 2
sama, X dan Y juga. Yang nomor 3, X dan Y juga. Yang nomor 4, sama, variabelnya X dan Y juga. Ya, coba. Yang pertama, ingat kalau kalian mau menurunkan fungsi ini terhadap setiap variabelnya, maka peran dari variabel yang lain itu adalah konstanta. Saya mau menurunkannya terhadap variabel X misalkan ya. Saya pakai notasi ZX sama dengan. Berarti Y pangkat 2 ini adalah konstanta. Karena dia konstanta, ya kalian tulis ulang aja. Y kuadrat. X pangkat 3-nya Bu, turunin. 3X kuadrat gitu. Paham sampai di sini? Jadi kalau perkalian berarti konstantanya ditulis ulang. Ya. Bagaimana kalau saya menurunkannya terhadap variabel Y? Kalau diturunkan terhadap variabel Y, berarti X-nya ini berperan sebagai konstanta. Ya, sehingga kita akan punya X pangkat 3-nya kalian tulis ulang, Y pangkat 2-nya itu kalian turunkan. 2Y. Nah, biasakan kalau ada koefisien di tengah-tengah begini, kalian taruh di depan. Paham sampai di sini? Ya, oke. Jadi, ya, kita cek seperti ini. Saya pakai notasi do Z per do X di sini. Gitu. Sama ya hasilnya dengan yang kita kerjakan tadi. Oke, good. Kemudian yang kedua, untuk soal yang seperti ini. Coba, kalau seandainya kita turunkan terhadap variabel X, berarti ZX sama dengan 3X pangkat 3 ditambah. Berarti Y kuadrat ini jadi konstanta. Ditulis ulang. 3X-nya diturunin, Bu. Berarti turunannya 3. Kemudian Y pangkat 2 ini adalah konstanta. Kalau diturunkan terhadap variabel X, berarti hasilnya 0. Paham sampai di sini? Karena turunan suatu konstanta terhadap suatu variabel tertentu, jawabannya udah pasti 0. Ya. Kemudian saya akan mencari ZY. Ingat, semua X yang ada di fungsi ini berperan sebagai konstanta. Jadi turunan X pangkat 3-nya adalah 0. Tapi karena ini ada Y-nya nih untuk suku yang ada di sini, maka 3X itu berperan sebagai konstanta, ditulis ulang. Y pangkat 2-nya diturunin. 2Y dikurangin 2Y. Nah, gitu. Paham sampai di sini? Intinya kalau diturunkan terhadap X, Y-nya jadi konstanta, diturunkan terhadap Y, X-nya yang berperan sebagai konstanta. Ya. Nah, sama ya apa yang kita kerjakan di sana. 3X, sorry ini 3X pangkat 2 ya, saya yang salah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian 3X, nah ini disederhanain ya. Jadinya 6X min 2Y. Oke, good. Bagaimana dengan soal yang nomor 3? Z sama dengan X kuadrat dikali sin XY dikuadratin. Nah, berarti untuk soal yang nomor 3 ini, kalau kalian mau menurunkan terhadap variabel X, ingat pakai aturan hasil kali. Karena dari masing-masing fungsi ini sama-sama memuat variabel X. Berarti kita pakainya U aksen V plus UV aksen. Gitu. Karena masing-masingnya sama-sama memuat variabel X. Makanya di sini saya tuliskan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Turunan dari sin XY kuadrat itu berarti turunan sin adalah cos. Ini pakai rantai berarti ya. Turunan sin adalah cos, kemudian nanti sudutnya diturunkan lagi. Nah, gini saya nulisnya. Ini 2X tulis ulang. Yang ini kalian tulis. Turunan sin adalah cos, baru sudutnya diturunkan. Ingat kita menurunkannya terhadap variabel X. Berarti jawabannya Y kuadrat ya. Gitu. Baru saya sederhanakan bentuknya. Paham sampai di sini? Oke. Nah, bagaimana kalau yang dicari adalah do Z per do Y? Kalau do Z per do Y, karena ini adalah fungsi dalam X, tapi sinnya fungsi dalam X dan Y, maka kalian tidak usah menggunakan U kali V. Gitu. Jadi langsung bisa kita turunkan nih si fungsi Z-nya terhadap variabel Y. Karena X kuadratnya nanti dia akan berperan sebagai konstanta. Gitu. Nah, ini saya langsung turunkan dengan aturan rantai ya. Jadi X kuadratnya adalah konstanta ditulis ulang.
turunan dari sin adalah cos, baru diturunkan sudutnya. Karena tadi turunannya menggunakan aturan rantai. Ingat, karena kita menurunkannya terhadap variabel y, maka turunan dari x(y) kuadrat itu adalah x dikali 2y. Gitu ya, x dikali 2y. Baru saya sederhanakan. 2x pangkat 3y dikali cos xy dikuadratin. Paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang nomor 4, Z sama dengan X dikali E pangkat Y dikurangin sin X per Y ditambah X pangkat 3 Y kuadrat. Oke, yang pertama, kalau kita mau mencari turunan terhadap X, berarti ini hanya ada variabel X, ini nggak ada, berarti nggak usah UV, langsung bisa diturunkan. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Dah, baru kita cari, coba kita hitung dulu ya. Kalau kita mau menurunkan terhadap X, berarti ini kan jadinya 1 ya. E pangkat Y-nya konstanta. Turunan dari sin adalah cos X per Y. Jangan lupa turunan dari do per do X, sorry, ini nggak ada ya. Dari sudutnya, gitu. Ditambah turunan dari yang X pangkat 3 Y kuadrat. Berarti Y kuadratnya berperan sebagai konstanta, gitu. Nah, nantinya kita akan punya E pangkat Y min cos X per Y. Turunan dari ini terhadap variabel X berarti per Y ya? Dikali seper Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Begitu. Nah, coba kita cek. Ya, benar ya? Kemudian ini adalah seper Y, sama ya dengan yang udah kita hitung. Oke, baru seper Y-nya taruh di depan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menurunkannya terhadap variabel Y? Ingat turunan E pangkat Y itu adalah E pangkat Y ya. X-nya sebagai konstanta. Nah, ini kita turunkan pakai parsial. Hati-hati menurunkan sudutnya. Gitu. Nah, ini saya tulis X, turunan E pangkat Y itu adalah E pangkat Y, makanya saya tuliskan sama persis. Turunan dari sin itu adalah cos. Turunan sudutnya pakai chain rule atau rantai ya, ditambah. Nah, ini turunkan terhadap variabel Y, berarti X pangkat 3 dikali 2Y. Gitu. Nah, ingat turunan dari ini, fungsinya itu harus kalian ubah terlebih dahulu. X per Y itu sama dengan XY dipangkatin min 1. Gitu. Jadi kalau kalian mau turunkan, hasilnya berapa nih? X min 1 Y pangkat min 2. Gitu kan ya? Oke. Nah, jadinya seperti ini. Min X kali min 1 berarti min X per, supaya pangkatnya positif maka dia kita taruh di penyebutnya. Ya, pakai sifat eksponensial. Ya sudah, setelah itu kita sederhanakan, ini jadinya plus. Min kali min jadi plus. Paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk turunan parsial tingkat tinggi? Ya, jadi kalau f(x)(x) ini artinya kamu turunkan dulu terhadap variabel x, baru hasilnya diturunkan lagi terhadap variabel x. Nah, notasinya bisa seperti ini ya. Begitu juga dengan f(y)(y). Begitu juga dengan f(x)(y). Jadi kalau f(x)(y) turunkan dulu terhadap f, baru turunkan terhadap y hasilnya ya. Atau f(y)(x). Contohnya, misalkan saya meminta kalian untuk mencari turunan dari fungsi z terhadap variabel x, kemudian diturunkan lagi terhadap variabel x, zyy, zxy, zyx dari fungsi-fungsi berikut. Oke, jadi saya hanya punya 2 contoh di sini ya. Jadi yang pertama, kalian harus cari dulu zx. Gitu. Nah, zx-nya seperti ini, zy-nya seperti ini. Setelah itu kalau kalian ingin menghitung zxx, ya berarti zx ini diturunkan lagi terhadap variabel x. Makanya ini hasilnya 6xy kuadrat. Kemudian kalau kalian ingin mencari zyy, berarti zy ini kamu turunkan lagi terhadap variabel y. Makanya hasilnya 2x pangkat 3 ya. Kemudian kalau kalian mau mencari zxy, berarti fungsi zx yang ini kalian turunkan terhadap variabel y ya, 3x kuadrat dikali 2y. Ini hasilnya. Kalau zyx
Berarti fungsi ZY ini kalian turunkan terhadap variabel X. Nah, hasilnya adalah ini ya, 6x kuadrat Y. Ya. Kalau kita perhatikan, antara ZXY dan ZYX nilainya sama ya? Mereka pasti sama. Jadi kalau kalian mau mencari ZXY dan yang diketahui ZXY yang nggak usah dihitung karena hasilnya udah pasti sama ya. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Jadi sama persis, cari dulu ZX kemudian cari ZY, baru kalian bisa mendapatkan nilai ZXX-nya, ZYY-nya, ZXY, dan ZYX-nya. Ya, nah ingat ya dari dua contoh soal ini kita bisa narik kesimpulan bahwa ZXY itu akan selalu sama dengan ZYX. Oke, good. Nah, untuk diferensial total, misalkan saya punya fungsi dua variabel bebas, yaitu X dan Y. Rumus diferensial total itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, untuk mencari diferensial total, kalian akan membutuhkan turunan pertama fungsi Z terhadap variabel X, dan turunan pertama fungsi Z terhadap variabel Y. Ya. Nah, ini saya meminta kalian untuk mencari diferensial total dari Z sama dengan ln X pangkat 3 plus Y pangkat 2. Masih ingat ya, turunan dari fungsi logaritma. Berarti kalian harus cari, oh ini saya ngasih kalian ilustrasi bahwa turunan dari ln X kuadrat plus X min 1 itu turunan dari X kuadrat plus X-nya per dia ditulis ulang gitu. Nah, berarti kalau turunan dari fungsi ln ini terhadap variabel X, 3X kuadrat per dia ditulis ulang. Kalau terhadap Y berarti 2Y per X pangkat 3 plus Y kuadrat. Nah, setelah kita peroleh do Z per do X dan do Z per do Y-nya, baru kalian dapatkan rumus diferensial totalnya. Gitu. Paham sampai di sini? Oke, good. Sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, good luck buat kalian semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.